Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hari Minggu kali ini, Azam dan Bella akan mengajak ayah David untuk kembali ke Indonesia. Bukannya ingin terburu-buru untuk kembali, namun kini Azam harus bersikap profesional di pekerjaannya. Dia masih menjabat sebagai seorang manajer yang tidak bisa seenaknya saja mengambil hari libur. Tidak seperti saat dia menjadi CEO dulu, yang bisa sesuka hatinya untuk masuk kerja atau tidak. Dan ayah David memahami itu. Dia pun menuruti anak-anaknya untuk hari ini kembali ke Indonesia. Setelah berpamitan dengan Andrew dan Namira, mereka pun segera bergegas menuju Bandara Internasional Changi dan waktu penerbangannya adalah jam 10 pagi. Jam 11.30 siang, mereka sudah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Julian dan Azura datang untuk menjemput mereka semua menggunakan 3 mobil yang beriringan. 1 mobil yang digunakan oleh Julian dan Azura, 1 lagi untuk Azam, Bella, dan ayah David, 1-nya lagi untuk supir dan 2 pengawal. "Kenapa membawa pengawal?" tanya Azam yang merasa keadaan saat ini baik-baik saja. Tidak ada berita heboh yang membuat mereka menjadi incaran pengejar berita. "Untuk jaga-jaga, aku takutnya mereka semua ingin mewawancarai ayah David," jawab Julian dengan sedikit berbisik, dan Azam mengangguk tanda mengerti. Tapi untunglah siang itu keadaan masih terkendali, mereka semua dapat menuju mobil dan segera bergegas pulang tanpa ada hambatan sedikit pun. Julian dan Azura ikut pulang ke rumah Azam dan Bella. Ini juga untuk pertama kalinya pasangan pengantin baru ini mengunjungi kediaman Azam. Mulai Senin besok, Julian dan Azura sudah akan kembali bekerja, beraktivitas seperti sebelumnya saat mereka belum menikah. Julian akan kembali mengurus hotel milik keluarganya, sedangkan Azura akan kembali bekerja di Malik Kingdom sebagai manajer keuangan. Sampai di rumah, Azam, Julian, dan ayah David duduk di ruang tengah, sementara Azura membantu Bella untuk membereskan beberapa barang bawaannya di kamar. Para pria membicarakan tentang Edward yang tidak ada di rumah ini. Mereka curiga jika pria itu sudah sejak dari tadi pagi menemui Agatha. Namun Azam mencoba biasa saja, mencoba percaya bahwa Edward akan menjaga adiknya. Sama seperti para pria yang asik berbincang, Azura dan Bella pun saling melepas rindu, seolah sudah lama tidak bertemu. Setelah mereka sama-sama menikah, mereka semakin jarang bertemu dan berkomunikasi, sibuk dengan urusan keluarganya masing-masing. "Jadi sekarang kamu mulai memakai hijab?" tanya Azura. Sedari tadi penampilan terbaru Bella sangat mencuri perhatiannya. Sejak keluar dari gerbang kedatangan di bandara tadi, Azura langsung terpana saat melihat penampilan baru Bella. Menggunakan hijab dan tetap nampak modis, kepala dan dadanya tertutup, menggunakan kacamata hitam dan tetap terlihat mempesona. Bella tersenyum sebelum dia menjawab pertanyaan sang adik ipar. "Iya, insya Allah tidak akan aku lepas lagi," jawab Bella yakin. Awalnya dia memang menggunakan hijab ini karena keinginan sang ayah, namun Bella pun mencoba yakin jika saat inilah waktu yang tepat dia untuk menutup aurat. "Aku juga mau pakai." "Ya sudah, pakai saja. Ayo kita belajar bersama," ajak Bella. Kedua gadis ini terkekeh dan Azura langsung memeluk Bella erat. Tidak menyangka juga jika hubungan mereka kini akan menjadi adik dan kakak ipar, terus belajar bersama dalam kebaikan. "Bagaimana kehamilanmu? Kamu tidak mual?" tanya Azura. Kini mereka duduk di atas karpet tebal dan membuka koper milik Bella.
Tidak, aku juga heran, tapi kata dokter, kandungan seperti itu biasa terjadi. Bahkan ada yang sampai tidak tahu kalau dia hamil gara-gara tidak mengalami morning sickness. Jelas, Bella. Kamu sediakan test pack di rumah. Tiap sebulan sekali diperiksa. Kalau 2 garis merah, langsung ke dokter kandungan, dipastikan. Azura menganggukkan kepala. Perihal masalah ini, dia memang harus banyak belajar dari yang lebih berpengalaman. Setelah makan siang bersama, Julian dan Azura pamit untuk pulang. Sementara Bella, Azam, dan ayah David memutuskan untuk beristirahat. Abang, kita nanti berhenti di apotik ya, pinta Azura pada sang suami. Kenapa? Kamu sakit? Tanya balik Julian, mendadak cemas. Dia bahkan langsung menghentikan mobilnya yang masih berada di halaman rumah Azam, belum sempat keluar dari rumah ini. Julian menyentuh dahi Azura, memeriksa suhu tubuh sang istri. Aku baik-baik saja, Abang. Aku cuma mau beli test pack. Memangnya siapa yang hamil? Untuk jaga-jaga, siapa tahu aku hamil. Mendengar itu, Julian mengulum senyumnya. Belum ada 1 bulan menikah dan Azura sudah berharap hamil. Padahal mereka hitungannya masih pengantin baru. Di tempat lain, Edward sedang mengajak sang kekasih untuk berkencan, tapi sepertinya Agatha lupa jika kencan ini hanya untuk mereka berdua. Agatha malah mengajak Alessa, membuat Edward seperti sedang mengasuh kedua keponakannya. Kini mereka bertiga mulai masuk ke dalam bioskop untuk menonton film horor pilihan mereka. Agatha duduk di tengah di antara Edward dan Alessa. Lampu mulai padam dan suara menggelegar mulai terdengar. Belum apa-apa, Alessa dan Agatha sudah menutup matanya. Saraya menjerit kecil merasa takut. Kedua gadis itu saling memeluk seolah lupa jika ada Edward di sini. Sepertinya aku salah strategi, gumam Edward. Edward lantas memikirkan banyak cara bagaimana caranya memisahkan kedua gadis ini. Sampai dia mendapatkan sebuah ide untuk meminta bantuan Arnold. Setahu Edward, hanya Arnold-lah yang bisa membantu dia saat ini, karena hanya Arnold yang tidak sibuk dengan pasangannya masing-masing. Edward belum tahu hubungan antara Arnold dan Alessa dan masih mengira kini pria itu adalah satu-satunya yang belum memiliki pasangan. Sebenarnya bukan hanya Edward, teman-teman yang lain pun belum mengetahui hubungan Arnold itu. Mengambil ponselnya, Edward segera mengirimkan pesan singkat kepada Arnold. Untunglah saat menginap di mansion ayah Adam waktu itu, dia sempat meminta nomor ponsel Arnold. Edward mengatakan jika dia saat ini sedang bersama dengan Alessa dan Agatha di salah satu pusat perbelanjaan dan sedang berada di dalam bioskop. Kewalahan menjaga 2 orang gadis, Edward meminta Arnold untuk menangani Alessa. Dan di ujung sana, Arnold yang membaca pesan itu pun kedua matanya langsung mendelik. Alessa memang mengatakan jika akan pergi bersama Agatha untuk menonton film, namun kekasihnya itu tidak memberitahu jika ada Edward pula. Aku akan segera ke sana, bawa mereka keluar dari bioskop itu, tulis Arnold dalam pesan balasannya. Dan Edward tersenyum. Di antara film yang masih diputar, dia menarik Agatha dan Alessa untuk menuju pintu exit. Segera keluar dari sini. Abang, kenapa tarik-tarik? Keluh Agatha dan Alessa bersamaan. Kalian juga nggak nonton kan? Dari tadi kalian menutup mata terus, jawab Edward tak kalah ketus. Kencannya gagal total gara-gara kedua gadis ini. Bukan suasana romantis yang dia dapatkan, malah suasana horor. Kan seru, cicit Agatha. Seru apanya? Kamu tidak menonton film itu? Jawab Edward masih ketus, membuat kedua gadis ini langsung mengerucutkan bibirnya kesal.
antara ingin marah dan bingung mau menjawab apa, karena di dalam sana mereka memang lebih banyak menutup mata dan telinga daripada menonton. "Ayo pulang," ajak Edward pula. Lagi-lagi dia menarik kedua gadis ini, Agatha di sebelah kanan dan Alessa di sebelah kiri, benar-benar seperti mengasuh keponakan. "Abang, aku lapar," ucap Alessa, dan Agatha mengangguk setuju. "Ya sudah, makan dulu." Mendengar itu, Alessa dan Agatha saling pandang dan melempar senyum. Tidak jadi nonton film, tidak apa-apa, yang penting perut kenyang. Mereka semua turun ke lantai 2 dan menuju restoran ala Korea di lantai itu. Namun, belum sempat masuk, tangan Edward disentak oleh seseorang. Arnold datang dan langsung menarik Alessa kuat. Tidak terima gadisnya disentuh oleh pria lain, meskipun itu Edward sekaligus. "Kenapa kasar sekali?" tanya Edward yang heran, apalagi saat melihat Arnold yang menatapnya tajam, seperti seseorang yang sedang cemburu. "Kalian?" tanya Edward seraya menunjuk Arnold dan Alessa secara bergantian, dan Arnold memahami pertanyaan itu tentang hubungannya dengan Alessa. "Iya," jawab Arnold dengan suaranya yang meninggi. Edward terkekeh dengan mulutnya yang mengucapkan kata "oh, mana dia tahu," pikirnya. Pembicaraan penuh teka-teki antara kedua laki-laki itu tidak begitu dipahami oleh Agatha dan Alessa. Keduanya sudah tidak sabar untuk masuk ke dalam restoran, tapi kedua pria ini malah sibuk sendiri. "Kita makan di tempat lain," ucap Arnold pada Alessa. Dan tanpa menunggu jawaban sang gadis, Arnold segera menarik Alessa untuk menjauh dari sana. Kedua gadis ini seperti dipisah secara paksa. Mereka saling tatap dengan tatapan mengibah, lalu melambaikan tangannya tanda dada. "Abang, kenapa kita makan di tempat lain? Makan bersama-sama kan lebih enak," keluh Alessa di antara langkah kakinya yang terus mengikuti Arnold. "Karena aku masih memiliki pekerjaan di kafe, jadi kita makan di sana saja." Alessa mengerucutkan bibirnya, tidak lagi bisa menjawab. Dia hanya bisa menurut kemanapun sang kekasih akan mengajaknya pergi. Sampai akhirnya mobil mereka berhenti di kafe milik Arnold, kafe yang beberapa hari lalu menjadi tempat magang Alessa. Percintaan indah tentang hubungannya dengan Arnold pun kembali Alessa ingat dengan jelas. Dia tersenyum ketika memasuki kafe itu, malu-malu menatap setiap sudut ruangan yang penuh dengan kenangan. Apalagi tangga ini, tangga yang menuju lantai 3. Sampai akhirnya mereka berdua masuk ke ruangan Arnold, makan siang bersama di ruangan itu di sela-sela Arnold yang mengerjakan pekerjaannya. Tidak ada suasana yang romantis memang, tapi rasanya seperti ini saja sudah jauh lebih berharga.